Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saudara, baru-baru ini ramai diberitakan Jokowi membolehkan penjualan pasir laut. Hal ini menuai pro dan kontra di masyarakat karena menjual pasir laut dan sedimen bisa merusak lingkungan laut, bisa merusak ekologi, bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil, dan bisa merusak mata pencaharian para nelayan. Juga bisa merusak kontur lahan. Itulah, saudara, bahaya daripada ekspor laut. Dan juga tentunya para pengekspor pasir laut tidak memikirkan bahaya dari penjualan pasir laut. Mereka hanya semata-mata mencari keuntungan uang atau mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya. Saudara, ekspor pasir laut sebenarnya telah dilarang sejak 20 tahun yang lalu oleh presiden sebelumnya, karena dengan alasan bisa merusak lingkungan laut. Namun Jokowi, si Raja Ngibul, lagi-lagi berdalih membodohi rakyat. Jokowi mengatakan bukan menjual pasir, tapi hanya menjual sedimen. Itulah si Raja Ngibul sedang membohongi dan membodohi rakyat. Mari kita tonton video berikut ini. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu adalah sedimen. Sedimen. Bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir. Kayaknya syarat jadi buzzer bucinnya Mulyono itu emang harus dan gue bilang yang diekspor itu pasir laut. Terus dikonter sama Mulyono dan pasukan buzzer bucinya kalau yang diekspor itu cuma sedimen laut, bukan pasir lautnya. Si Mulyononya memanipulasi rakyat yang nggak tahu apa itu sedimen laut, dan buzzer bucinya lebih goblok lagi karena malah memisahkan hubungan antara pasir laut dengan sedimen laut. Sedimen laut itu isinya ya pasir laut. Habis itu lumpur, kerikil, ataupun material lain yang ukurannya bisa lebih gede dari pasir laut ataupun lebih kecil lagi dari pasir laut. Justru dengan gue fokus bilang pasir lautnya doang malah lebih bagus. Malah dibikin paket komplit kalau yang diambil adalah sedimen laut. Ya itu malah lebih parah. Karena dalam sedimen laut ada pasirnya juga, ada lumpurnya juga, dan seluruh material yang ada di laut. Baik itu si Mulyono dan pasukan bucinnya itu tahu kalau rakyat kecil tuh nggak tahu bahasa-bahasa yang ribet. Kalau pasir kan semua orang tahu. Nah, kalau sedimen laut bisa dibilang banyak yang nggak tahu arti sedimen laut, makanya diplesetin pakai kata-kata itu. Secara nggak langsung bisa dibilang si Mulyono ini emang lagi ngejual pulau-pulau kecil kita ke pihak asing dalam bentuk sedimen laut. Dan gua rasa mungkin inilah jawaban kenapa aplikasi Oren bisa seenaknya memonopoli jasa kurirnya sendiri, dan anak-anaknya si Mulyono bisa dapat banyak fasilitas dari Singapura dengan barter ekspor pasir laut kita untuk reklamasi di Singapura. Singapura bisa mendapatkan pasir kita ataupun ngembat pasir kita itu dibutuhkan agen yang standby di sini. Dan siapa agen itu? Meanwhile, Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu adalah sedimen. Sedimen. Sekali lagi, bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir. Apa lo? Nah, saudara, itulah tadi video pro kontra perihal ekspor pasir laut. Bapak Presiden mengatakan bukan ekspor pasir, tapi ekspor sedimen. Padahal sedimen adalah juga mengandung pasir. Si Raja Ngibul sedang ngibulin rakyatnya sendiri. Saudara, lebih menarik lagi, masih banyak pro kontra yang terjadi di lapangan. Mari kita saksikan video tentang pro kontra berikutnya. Gue udah pernah bilang supaya kalian beli buku ini, Korupsi Kepresidenan. Hari ini gue mau ajak kalian buka dan baca halaman 298. Ini ada hubungannya dengan kemarin hal
yang mau dilakukan sama presiden kita Joko Widodo yang mau bohongin rakyat Indonesia dengan mengatakan sedimen lo ya, bukan pasir. Aduh Pak, sedimen itu adalah pasir Pak. Jangan ya Pak ya, jangan bohongi rakyat Indonesia. Kita lanjut baca aja ya. Warisan kerjasama Soeharto Habibie adalah kontrak untuk memasok 50 juta kubik meter pasir dari Batam. Pasir tersebut digunakan untuk memperluas Bandara Changi Singapura yang penanganannya diberikan kepada konsorsium milik Tommy Soeharto, Yayu Habibie, dan Gubernur Riau Suripto yang provinsinya meliputi Pulau Batam. Kontrak selama 5 tahun ini direncanakan selesai pada saat pergantian abad, memperoleh 16-18 juta US dollar per tahun bagi pemegang izin. Oh, pantesan Pak Trenggono kemarin bilang sudah ada 66 perusahaan yang menanti untuk mendapatkan izin untuk bisa ekspor pasir laut. Bapak yang ngasih usulan kan ya Pak ya. Terus Pak Jokowi bikin perpunya. Gitu. Dapat komisi berapa Pak? Nanya ya. Oh iya, Singapura sekarang lagi banyak bikin pulau reklamasi ya, memperluas daratannya. Dan kamu mau nambahin daratan buat sana, dapat berapa Pak? Siapa sih Trenggono ini? Yes, betul. Trenggono adalah Menteri KKP kita. Jadi sebelum ini aku ceritain dari yang aku tahu ya. Pak Trenggono tadinya adalah seorang pengusaha. Dia pengusaha tower BTS. Sampai dapat julukan pria dengan 1000 tower. Kemudian terjun ke dunia politik, masuk ke Partai PAN, menjadi bendahara di sana. Kemudian di tahun 2014, saat Jokowi mencalonkan diri untuk menjadi presiden, Trenggono ditarik menjadi bendahara di tim pemenangan Jokowi 2014. 2019 ditarik menjadi wakil Kemenhan. Kemudian karena Menteri KKP yang sebelumnya ditangkap, kemudian Trenggono dipindahkan menjadi Menteri KKP sekarang. Dia mengusulkan supaya pasir laut bisa diekspor. Jokowi bikin perpunya, terus tanda tangan. Ini apa ya? Balas budi kah di akhir masa jabatan? Atau dua-duanya dapat bagian? Wallahu alam. Nanya lo ya, gue sih nggak tahu. Dapat bagiannya berapa? 16-18 juta US dollar per tahun, Bo. Dan Singapura sekarang lagi banyak perluas bikin reklamasi. Mau nambahin daratan buat Singapura. Terus nanti pasirnya dari kita gitu. Wow. Negara selama ini sudah banyak mengeluarkan uang untuk proyek-proyek penanaman mangrove di sana sini. Untuk mencegah tidak terjadinya abrasi, yaitu pengikisan daratan karena gelombang air laut. Tetapi yang lucunya, Jokowi malah bikin perpu untuk supaya pasir laut bisa dikeruk, diekspor ke luar. Sedangkan di Singapura memang lagi mau nambah daratan dengan bikin reklamasi. Negara buang duit nanam mangrove supaya nggak terjadi abrasi, tapi Jokowi tanda tangan perpu supaya pasir bisa diekspor. Ini gue yang bingung. Apa yang bikin keputusan yang PA? Ini yang mendukung tolak ekspor laut, terima kasih. Ekspor pasir laut ditolak. Ini juga tolak ekspor pasir laut. Semangat Indonesia. Tolak ekspor pasir laut. Ya, ini pandangan kami, kita akan menghadapi sebuah beban dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan. Alhamdulillah dari partainya Pak Prabowo juga meminta untuk tolaklah sebenarnya ya. Ini juga memperlihatkan beda partai, beda pilihan. Politik saat pemilu bukan berarti
untuk isu-isu penting amanat konstitusi, terutama soal pertahanan, keamanan, dan kedaulatan yang di dalamnya menyangkut kehidupan rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Saya merasa agak bahagia di ujung jabatan ini. Ternyata bisa kok, kita tetap dalam satu perjuangan meskipun kita beda pilihan. Hal-hal seperti ini tanpa melihat dari partai apa, fraksi apa, alhamdulillah semua bersuara, semuanya sama mengatakan tolak ekspor pasir laut. Nah saudara, semakin menarik ya, karena banyak terjadi pro kontra tentang penjualan pasir laut ini. Pro kontra baik dari tokoh masyarakat, dari para ahli, dan bahkan sampai politisi. Para pengekspor pasir hanya memikirkan keuntungan uang, tanpa memikirkan kerusakan lingkungan, tanpa memikirkan merugikan nelayan, bahkan merugikan negara, sehingga bisa menimbulkan beberapa reaksi keras seperti kita saksikan pada video berikutnya. Akan marah, dan saya berdoa dia akan marah sekali, dan kemarahan itu akan sampai kepadamu. Alam itu punya caranya membalas kejahatan yang kalian buat kepadanya. Dia sama dengan kita manusia. Kau aduk-aduk, kau keruk semua hasilnya, kau buang limbah tambang di darat pun ke laut. Kurang gila apa kalian itu? Yang pasti laut akan marah kepada kamu yang selama ini. Camkan itu, kau akan tenggelam dalam laut. Iya. Kalau dari kacamata Mas Anies, jadi saya kadang-kadang batin, memangnya kita toko material ya, sehingga pasirnya itu dipakai untuk tetangga sebelah. Kita akan stop ekspor pasir. Ekspor pasir ini yang bisa merugikan nelayan, merugikan masyarakat pesisir, dan merusak lingkungan hidup yang manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Yang merasakan manfaatnya ya hanya pengusaha-pengusaha bagian ekspor pasir. Nah ini kita ingin agar kebijakan kita itu memperhitungkan juga tentang kedaulatan wilayah. Bapak Ibu, ketika kita mengekspor pasir untuk reklamasi, apa sih yang terjadi? Kita memberikan tanah kita supaya negara lain lahannya lebih luas, tanah mereka menjadi lebih luas. Pakai tanah siapa? Tanah kita. Lah kalau memang Anda mau meluaskan tanah, pakai aja tanah Anda sendiri. Kenapa harus pakai tanah kita? Ini prinsip yang sederhana. Jadi resiko ini, resiko lingkungan, kesejahteraan nelayan, itulah yang membuat kita bilang tidak perlu diteruskan. Nanti kita akan hentikan kegiatan itu, dan kita akan pastikan bahwa nelayan memiliki ekosistem lingkungan yang sehat, dan kita bisa memastikan bahwa lingkungan hidupnya pun tidak terganggu. Gitu, makasih. Nah saudara, semakin bisa kita pahami bahwa menjual pasir laut berarti sedang memperluas wilayah negara lain. Dalam hal ini, kita menjual pasir laut berarti sedang memperluas wilayah negeri Singapura. Dan sekaligus kita sedang merusak wilayah lingkungan laut kita sendiri. Menjual pasir berarti menjual tanah air. Menjual tanah air berarti tindakan kejahatan dan pidana. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.